Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Sebelum kita melanjutkan segala kegiatan aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita merenungkan firman Tuhan hingga kita boleh semakin dikuatkan melakukan segala aktivitas kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami hingga kami boleh melaluinya. Pada saat ini, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami terima dan hidup di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah berpikir bahwa semua bentuk pengetahuan dapat kita peroleh melalui pendidikan formal atau melalui proses yang kita lalui di bangku sekolah atau dengan membaca buku sebanyak mungkin. Memang itu sangat berguna Bapak dan Ibu. Namun pengetahuan yang kita dapatkan tersebut hanya mampu meningkatkan kecerdasan intelektual kita saja. Semua upaya itu belum sepenuhnya mampu menjadikan kita menjadi orang yang berhikmat. Hikmat dan pengetahuan sesungguhnya datangnya dari Tuhan dengan takut akan Tuhan. Orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi segala kejahatan. Di mana kedua hal ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Seorang yang takut akan Tuhan akan menjauhi segala kejahatan. Firman Tuhan ini berkaitan dengan masa di mana Salomo memerintah sebagai raja menggantikan Daud ayahnya. Ketika memerintah sebagai raja, ketika Tuhan menanyakan kepadanya apa yang mau diberikan Tuhan kepadanya, Salomo meminta agar ia diberikan hikmat hingga ia mampu memimpin rakyatnya dengan baik serta paham menimbang perkara. Salomo tidak meminta harta kekayaan, Bapak dan Ibu. Salomo tidak meminta panjang umur, melainkan pengertian untuk menimbang, membuat keputusan. Itulah yang diminta Salomo. Tuhan pun akhirnya mengabulkan permintaan Salomo dengan mengatakan, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Ini bisa kita baca Bapak dan Ibu dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Artinya cara sikap hidup orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan disinilah kita dapat melihat di mana perbedaan kepintaran atau pengetahuan intelektual dengan hikmat. Tidak semua orang yang pintar adalah orang yang berhikmat. Karena apa? Ada orang yang pintar tetapi memakai kepintarannya untuk melakukan kejahatan. Ada orang yang pintar mempergunakan kepintarannya untuk menipu orang lain, untuk membohongi orang lain. Namun firman Tuhan hari ini jelas, orang yang berhikmat, semua orang yang takut akan Tuhan akan melakukan segala hal di dalam kehidupannya, di dalam akal budi yang baik. Maka mari kita renungkan Bapak dan Ibu. Apakah kita sudah menjadi orang yang berhikmat? Yang sudah menghidupi hikmat yang telah Tuhan berikan di dalam akal budi yang baik, atau malah selama ini kita mempergunakan hikmat yang telah Tuhan berikan untuk menyusahkan, untuk mengganggu, untuk mempersulit kehidupan orang lain. Tapi firman Tuhan mengatakan jelas, kiranya hikmat yang telah diberikan Tuhan itu menjadi berbuah, menjadi buah yang baik. Bahkan dikatakan dalam firman selanjutnya, puji-pujian kepadanya untuk selama-lamanya. Ternyata Bapak dan Ibu, ketika Tuhan memberikan kepada kita hikmat, semuanya itu hendaknya kita pakai untuk pujian kepada Allah. Bukan malah justru membuat batu sandungan yang mengundang orang lain beranggapan yang tidak baik tentang Tuhan. Yang justru membuat orang lain meragukan imannya, meragukan peranan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi
melalui hikmat yang telah Tuhan berikan kepada kita, kiranya menjadi sarana bagi kita supaya mengajak orang lain semakin ikut serta memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Bukan hanya pada saat-saat tertentu, bukan hanya pada saat senang, tetapi di saat susah pun kita memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita sebagai penerima firman Tuhan hari ini, kita berdoa dan semakin meminta kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan semakin menambahkan hikmat kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang mampu membedakan mana yang baik dan tidak baik. Sehingga melalui hikmat yang Tuhan berikan, kita boleh mempergunakannya untuk hal-hal yang baik, untuk puji-pujian terhadap nama Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini, yang mengingatkan kami agar kami meminta hikmat daripada Tuhan, dan kami menghidupi hikmat yang telah Tuhan berikan di dalam takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, serta membuahkan hikmat itu dalam perilaku atau budi yang baik. Demikian juga dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya kami pakai hingga semakin banyaklah pujian orang yang memuji Tuhan karena kebaikan dan kuasa Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan tambahkanlah hikmat kepada kami dan memampukan kami untuk boleh menghidupi setiap pemberian Tuhan di dalam kehidupan kami, menghidupi hikmat yang telah Tuhan berikan bagi kami, agar kami perbuahkan yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa di dalam surga, begitu juga ketika kami akan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, tambahkanlah kepada kami hikmat untuk menimbang, agar kiranya kami mampu melakukan segala perbuatan baik sepanjang hari ini, agar kiranya kami menjauhkan diri kami dari segala kejahatan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap saudara-saudari kami, jikalau ada dari mereka yang di dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Bagi mereka yang sedang menghadapi persoalan, kesulitan, pergumulan, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka untuk menghadapi setiap persoalan yang mereka hadapi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dahuluilah langkah kaki kami dan pekerjaan tangan kami ketika kami melakukan segala aktivitas kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Semangat menjalani aktivitas Bapak dan Ibu, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.